Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. 1. Tragedi Bhopal. Terlepaskannya gas metil isosianat dari pabrik pestisida di Bhopal, India. Tragedi Bhopal, disebut pula sebagai tragedi gas Bhopal, adalah insiden kebocoran gas pada malam hari 2-3 Desember tahun 1984 yang terjadi di pabrik pestisida Union Carbide India Limited (UCIL) di Bhopal, Madhya Pradesh, India. Tragedi ini dianggap sebagai bencana industri terburuk di dunia. Lebih dari 500.000 orang terpapar gas metil isosianat. Zat yang sangat beracun tersebut menyebar hingga ke kota-kota kecil di dekat pabrik tersebut. Jumlah korban jiwa yang diperkirakan bervariasi. Pejabat resmi mencatat korban jiwa mencapai 2.259. Pemerintah Madhya Pradesh mengkonfirmasi total 3.787 jiwa tewas akibat pelepasan gas ini. Pernyataan tertulis pemerintah pada tahun 2006 menyatakan bahwa kebocoran tersebut menyebabkan 558.125 cedera, termasuk 38.478 cedera sementara dan sekitar 3.900 cedera parah dan cacat permanen. Yang lain memperkirakan bahwa 8.000 meninggal dalam 2 minggu. Dan 8.000 lainnya atau lebih sejak itu meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan gas tersebut. Penyebab bencana tersebut masih dalam perdebatan. Pemerintah India dan aktivis setempat berpendapat bahwa manajemen yang kendur dan pemeliharaan yang ditunda menciptakan situasi pada pemeliharaan pipa secara rutin menyebabkan aliran balik air ke dalam tangki mik, yang memicu bencana. Union Carbide Corporation (UCC) berpendapat air masuk ke tangki melalui tindakan sabotase. 2. Lahirnya Abdul Haris Nasution tahun 1918. Jenderal Indonesia, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Dr. Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara, tanggal 3 Desember tahun 1918, meninggal di Jakarta, tanggal 6 September tahun 2000 pada umur 81 tahun. Dia seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh TNI AD yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September. Selamat dari upaya penculikan tersebut, namun Nasution harus kehilangan putrinya Ade Irma Suryani Nasution beserta ajutannya, Letu Pierre Tendean. Nasution merupakan konseptor fungsi ABRI yang disampaikan pada tahun 1958 yang kemudian diadopsi selama pemerintahan Soeharto. Konsep dasar yang ditawarkan tersebut merupakan jalan agar ABRI tidak harus berada di bawah kendali sipil, tetapi pada saat yang sama tidak boleh mendominasi sehingga menjadi sebuah kediktatoran militer. Bersama Soeharto dan Sudirman, Nasution menerima pangkat kehormatan Jenderal Besar yang dianugerahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 1997 saat ulang tahun ABRI. 3. Lahirnya Kim Dae-jung, Presiden Korea Selatan. Kim Dae-jung lahir di Hwaido, Sinanjeolla Selatan, Korea Jepang, tanggal 3 Desember tahun 1925, meninggal di Seoul, Korea Selatan, tanggal 18 Agustus tahun 2009 pada umur 83 tahun. Dia adalah ke-8 presiden dari Republik Korea tahun 1998 sampai tahun 2003, dan tahun 2000 menerima hadiah Nobel Perdamaian.
Dia datang untuk disebut Nelson Mandela Asia, atau Huk Mandela dari Timur, untuk oposisi lama untuk pemerintahan otoriter dan untuknya kebijakan sinar matahari terhadap Korea Utara. Kim pertama kali memasuki dunia politik pada tahun 1954 selama pemerintahan Presiden pertama Korea, Syngman Rhee. Meskipun ia terpilih sebagai wakil untuk Majelis Nasional pada tahun 1961. Sebuah kudeta militer yang dipimpin oleh Park Chung-hee, yang kemudian diasumsikan diktator kekuatan voided pemilu. Dia mampu memenangkan kursi di DPR pada pemilu berikutnya pada tahun 1963 dan 1967 dan kemudian menjadi seorang pemimpin oposisi terkemuka. Dengan demikian, ia adalah kandidat oposisi alami untuk pemilihan presiden negara itu pada tahun 1971. Dia hampir mengalahkan Park, meskipun beberapa cacat pada pencalonannya yang dipaksakan oleh rezim yang berkuasa. Sebuah orator yang sangat berbakat, Kim bisa perintah tergoyahkan loyalitas para pendukungnya. Dukungannya setia datang dari Jeolla wilayah, di mana ia andal mengumpulkan suara lebih dari 95% dari suara rakyat, sebuah rekor yang tetap tak tertandingi di Korea Selatan, yang sampai akhirnya terpilih sebagai presiden. 4. Hari Penyandang Cacat Internasional. Hari Penyandang Cacat Internasional atau Hari Difabel Internasional adalah peringatan internasional yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1992 dan diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat, dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang cacat. 5. Hari Bakti Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 1 hari menjelang genap Wiwindu usia peristiwa tanggal 3 Desember tahun 1945, tepatnya tanggal 2 Desember tahun 1961. Menteri Pertama Insinyur Haji Juanda, almarhum, telah memberi pernyataan penghargaan tertulis kepada mereka para pemuda pegawai yang gugur pada tanggal 3 Desember tahun 1945. Dalam mempertahankan gedung yang pertama dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, di Jalan Diponegoro nomor 22 Bandung. Peristiwa tanggal 3 Desember tahun 1945 ini telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa, dan sejarah perkembangan pekerjaan umum pada khususnya. Peristiwa ini telah mempersembahkan Sabta Taruna Kesatrianya, Keharibaan Ibu Pertiwi, dan melahirkan suatu korps pemuda pegawai pekerjaan umum yang mempunyai kesadaran sosial, jiwa kesatuan, rasa kesetiakawanan, solidaritas, serta kebanggaan akan tugasnya sebagai abdi masyarakat, khususnya dalam bidang pekerjaan umum. Peristiwa tanggal 3 Desember tahun 1945 akan terus dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Saat ini para pegawai Departemen Pekerjaan Umum terus berjuang untuk melanjutkan pengabdian mereka terhadap nusa dan bangsa. Perjuangan para generasi penerus ini telah diwujudkan dalam pengabdian terhadap negara untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan pembangunan yang saat ini sedang giat dilaksanakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.